Baik, selamat malam buat kita semua. Kami dari Tim Base Project Analisis Ekonomi Program Gizi. Kami dari kelompok 9 dengan dosen pengampu kami, Ibu Risti Rosmiati SGJ MSI. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Dewi Permatasari Nebaho, sebagai moderator, kemudian ada Etania, ada Francisca, ada Ignacia, ada Emilia, kemudian ada Mariana, ada Nabila, Natasha Teopani, Octavia, dan yang terakhir ada Rika Haryanti. Next. Oke, tanpa berlama-lama kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu CEA atau Cost Effectiveness Analysis. Cost Effective Analysis ini merupakan cara memilih beberapa program yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk menilai program mana yang terbaik untuk dipilih. CA ini merupakan metode untuk menilai alternatif program mana yang paling murah dalam menghasilkan output tertentu. Caranya dengan membandingkan biaya atau cost dengan output atau objektif yang dihasilkan. Kemudian adapun tujuannya, secara umum tujuan dari cost effectiveness analysis ini adalah membandingkan rasio biaya dengan efektivitas dari beberapa alternatif atau intervensi yang tersedia. Selain itu, tujuan dari CA ini antara lain yang pertama menentukan efisiensi biaya. CA ini membantu dalam menentukan cara paling efisien untuk mencapai tujuan tertentu dengan membandingkan biaya dan hasil dari berbagai alternatif. Kemudian, mendukung pengambilan keputusan. CA ini menyediakan data yang jelas dan terukur yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan manajer untuk membuat keputusan yang didasarkan pada bukti. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan CA, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan dengan cara yang memberikan manfaat secara maksimal. Next. Kemudian poin yang keempat, yaitu mengevaluasi program atau intervensi. CA ini dapat digunakan untuk menilai program atau intervensi yang sedang berjalan, untuk mengetahui apakah mereka mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang efisien. Kemudian yang terakhir, yaitu tujuannya meningkatkan transparansi. CA ini meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan analisis yang mendetail tentang biaya dan manfaat dari setiap opsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang kemudian adalah manfaat. Manfaat utama cost effectiveness analysis atau CEA adalah membantu organisasi menggunakan sumber daya mereka sebaik mungkin. Dengan CEA, organisasi bisa memastikan bahwa dana atau sumber daya yang terbatas digunakan dengan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sangat penting terutama ketika anggaran terbatas dan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, cost effectiveness analysis membantu organisasi dan pembuat kebijakan menentukan keputusan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab, juga memastikan bahwa setiap uang yang dibelanjakan memberikan hasil yang maksimal. Next. Kemudian contoh perhitungan. Rumus dasar untuk cost effectiveness analysis atau CEA adalah cost effectiveness ratio atau CER sama dengan total biaya intervensi dibagi total efektivitas yang diperoleh, di mana total biaya intervensi adalah jumlah total biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan suatu program atau intervensi. Kemudian total efektivitas yang diperoleh adalah jumlah total manfaat atau hasil yang diperoleh dari program atau intervensi tersebut. Ini biasanya diukur dalam satuan yang relevan, seperti jumlah kasus yang dicegah, jumlah tahun hidup yang diselamatkan, atau penurunan persentasi polusi. Contoh perhitungan, misalkan ada dua program kesehatan yang dibandingkan untuk mengurangi jumlah kasus penyakit tertentu. Next.
Program A total biaya 500.000 US dollar, total kasus yang dicegah 100 kasus. Program B total biaya 8.000 US dollar, total kasus yang dicegah 200 kasus. Perhitungan CER 1 rasio efektivitas biaya untuk program A. CER program A sama dengan 500.000 dibagi 100 sama dengan 5.000 kasus dapat dicegah. Kemudian yang kedua rasio efektivitas biaya untuk program B. CR program B sama dengan 800.000 dibagi 200, didapatkan hasil 4.000 kasus dapat dicegah. Analisis hasilnya yaitu yang pertama program A, biaya 5.000 US dollar untuk setiap kasus yang dicegah. Kemudian untuk program B, dengan biaya 4.000 US dollar untuk setiap kasus yang dicegah. Next. Dalam contoh ini, program B lebih cost efektif daripada program A karena biaya yang diperlukan untuk mencegah setiap kasus lebih rendah, yaitu 4.000 US dollar dibandingkan dengan 5.000 US dollar. Kesimpulannya, program B lebih efisien dalam hal biaya per kasus yang dicegah, sehingga lebih baik dipilih jika tujuan utamanya adalah efisiensi biaya dalam mencegah kasus penyakit tersebut. Next. Baik, selanjutnya Kemudian adalah akan dilanjutkan oleh teman saya. benefit cost analysis atau BCA. Pengertiannya, benefit cost analysis ini merupakan suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan dengan cara membandingkan total biaya dan total manfaat. BCA ini dapat digunakan untuk rekomendasi kebijakan ke depan atau ex ante, maupun evaluasi kinerja kebijakan atau ex post. BCA ini merupakan salah satu kriteria yang harus dipertimbangkan dalam melakukan studi kelayakan proyek investasi. Tujuannya yaitu adalah untuk membandingkan kedua nilai antara manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, tujuan dari BCA ini antara lain, yang pertama, menentukan apakah suatu proyek merupakan suatu investasi yang baik. Yang kedua, memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan. Yang ketiga, untuk mengetahui besaran keuntungan atau kerugian serta kelayakan suatu proyek. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa baik atau seberapa buruk tindakan yang akan direncanakan akan berubah. Next. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, membantu perusahaan pada pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan data. Yang kedua, memudahkan tim manajemen perusahaan dalam membuat keputusan bisnis. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam merumuskan suatu upaya preventif. Selanjutnya, membuka kesempatan tinggi untuk menentukan biaya dan manfaat tersembunyi. Selanjutnya, mendorong perusahaan untuk memberikan competitive advantage seperti kemudahan dalam melakukan analisis pesaing. Selanjutnya, mencegah terjadinya kerugian. Yang terakhir, meningkatkan ROI atau return on investment, pendapatan bisnis, dan juga profit, serta mendukung kenaikan enterprise value secara keseluruhan. Next. Berikut adalah contoh perhitungan dari benefit cost analysis atau BCA. Sebuah rumah sakit sedang mempertimbangkan untuk membeli alat MRI baru. Berikut datanya. Yang pertama, biaya alat MRI tersebut adalah 5 juta. Kemudian, umur alatnya 10 tahun, biaya operasional tahunan 200.000, pendapatan tahunan dari penggunaan alat 1 juta. Tingkat diskonto 8%. Langkah yang pertama, menghitung present value atau PV dari manfaat bersih. Manfaat bersih tahunan sama dengan pendapatan dikurangi dengan biaya operasional. Maka manfaat bersih tahunan yang diperoleh adalah sebanyak 800.000. PV manfaat sama dengan manfaat bersih tahunan dikalikan dengan faktor annuity untuk 10 tahun pada 8%. Faktor annuity-nya sama dengan 1 dikurang 1 ditambah 0,08 dipangkatkan minus 10, dibagi dengan 0,08 didapatkan hasil 6,7101. PV manfaat sama dengan 800.000 dikalikan dengan
6.7101 dan didapat 6.701 dan didapat hasil 5.368.80. Selanjutnya. Kemudian langkah yang kedua menghitung benefit cost ratio atau BCR. BCR sama dengan PV manfaat dibagikan biaya investasi BCR. BCR didapat 1,074. Kemudian langkah yang terakhir menghitung net present value atau NPV. NPV sama dengan PV manfaat dikurangi dengan biaya investasi NPV. NPV didapat 368,80. Enterprise hasil yang pertama, BCR-nya lebih dari 1, artinya investasi ini menguntungkan. Kemudian NPV-nya positif menunjukkan bahwa investasi ini layak untuk dilaksanakan. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan perhitungan BCA, pembelian alat MRI baru ini menguntungkan dan layak dilaksanakan dari segi finansial. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya itu pengertian Kelly atau Quality Adjusted Life Years atau jumlah tahun yang disesuaikan atau JTKD adalah suatu hasil yang diharapkan dari suatu intervensi kesehatan yang terkait erat dengan besaran kualitas hidup, di mana Kelly didasarkan pada keyakinan bahwa intervensi kesehatan dapat meningkatkan survival atau kualitas hidup, ataupun kemampuan untuk menikmati hidup atau kualitas hidup. Secara teknis, Kelly diperoleh dari perkalian antara nilai utilitas dan nilai time preference, di mana nilai utilitas menggambarkan penilaian pasien terhadap kualitas hidupnya saat itu. Penilaian yang dilakukan secara subjektif oleh pasien didasarkan pada berbagai atribut kualitas hidup yang terkait dengan kesehatan. Sementara time preference menggambarkan perkiraan pertambahan usia atau dalam tahun yang diperoleh karena pengobatan yang diterima. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Perhitungan Kelly. Perhitungan Kelly dihitung dengan mengkalkulasi nilai utilitas dan nilai waktu referensi. Nilai utilitas menggambarkan penilaian pasien terhadap kualitas hidupnya saat itu. Nilai utilitas berkisar dari 1 sama dengan hidup dalam keadaan sehat sempurna dan nilai 0 sama dengan mati. Contoh perhitungan Quali dapat dilakukan dengan menghitung nilai utilitas dan nilai waktu referensi. Misalnya, jika suatu intervensi kesehatan seseorang dari 0,5 menjadi 0,8, maka Quali yang diperoleh dapat dihitung sebagai berikut. Utilitas 0,8 dikurang 0,5 sama dengan 0,3. Nilai waktu referensi 10 tahun, misalnya usia referensi. Kuali sama dengan 0,3 dikali 10 dan mendapat hasil 3 kuali. DALY atau Disability Adjusted Life Years. DALY adalah ukuran beban penyakit yang menghitung tahun hidup disesuaikan dengan kecacatan. DALY menggambarkan tahun hidup yang dihabiskan dengan kecacatan akibat penyakit. DALY digunakan dalam evaluasi kesehatan dan ekonomi kesehatan untuk mengevaluasi beban penyakit dan biaya yang terkait dengan penyakit tersebut. DALY sering dinyatakan dalam bentuk tahun hidup yang dihabiskan dengan kecacatan atau THDK. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gambaran kasus. Berikut merupakan tabel perbandingan kehilangan ekonomi dan biaya intervensi akibat AGB. Next. Jika kita melakukan cost effective analysis atau CA,
tabel di atas sekarang atau tahun 2024, dan apabila diasumsikan bahwa intervensi yang sedang dievaluasi dan alternatifnya menghasilkan jenis manfaat yang sama, yang diukur dengan cara yang sama, di seluruh alternatif dengan tingkat bunga 4%, manakah alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB? Berikut penjelasannya. Diketahui F fortifikasi Raskin atau biaya fortifikasi Raskin yaitu 1,3 dengan nilai N 2024 dikurang 2016 sama dengan 8, dan F fortifikasi terigu sama dengan 0,14 dengan nilai N 2024 dikurang 2012 sama dengan 12. F taburia atau balita sama dengan 0,20 dengan M 2024 dikurang 2009 sama dengan 15. F suplementasi tablet zat besi atau remaja 0,15 dengan N 2024 dikurang 2008 sama dengan 16. Kemudian nilai R sama dengan 4%. Di sini kita akan menggunakan rumus present value. PV sama dengan F dibagi dalam kurung 1 tambah R pangkat N. Next. Di sini dapat kita hitung di mana PV yang pertama yaitu didapatkan 1,12 untuk fortifikasi Raskin, untuk fortifikasi terigu 0,09, dan untuk taburia atau balita 0,11, dan suplemen tablet zat besi atau remaja 0,03. Next. Berikut kesimpulan. Jenis intervensi yang dievaluasi alternatifnya menghasilkan jenis manfaat yang sama yang diukur dengan cara yang sama di seluruh alternatif dengan tingkat bunga 4%. Dari hasil yang telah didapatkan, jenis alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB adalah jenis intervensi suplemen tablet besi dalam kurung remaja, di mana biaya per tahun 0,03 triliun merupakan biaya yang paling kecil dibandingkan jenis intervensi lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kemudian pertanyaan kedua, jika kita melakukan benefit cost analysis BCA tabel di atas, sekarang pada tahun 2024 dan dengan tingkat bunga 4%, maka alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat AGB. Nah, seperti yang terlihat di sini, sebelumnya kita akan menginput terlebih dahulu isi dari tabel yang telah ditanyakan sebelumnya. Kemudian kita akan mencari present value dengan rumus biaya per tahun dikali 1/1 dikurang bunga dipangkatkan dengan tahun terbit dikurang tahun sekarang. Sehingga didapatkan pada fortifikasi Raskin biaya per tahun sebesar 1,12 triliun rupiah, kemudian kerugian ekonomi per tahun sebesar 45,28 triliun rupiah, penurunan prevalensi sebesar 9,79%, kemudian kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi sebesar 6,06 triliun rupiah. Kemudian pada fortifikasi terigu didapatkan biaya per tahun sebesar 0,09 triliun rupiah, kerugian ekonomi per tahun sebesar 38,71 triliun rupiah, dengan penurunan prevalensi sebesar 25,61%, dan kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi sebesar 15,86 triliun rupiah. Kemudian pada taburia balita, didapatkan biaya per tahun sebesar 0,11 triliun rupiah dengan kerugian ekonomi per tahun sebesar 3,05 triliun rupiah dengan penurunan prevalensi sebesar 20,88%, kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi sebesar 1,15 triliun rupiah. Kemudian pada suplementasi tablet besi remaja
didapatkan biaya per tahun sebesar 0,03 triliun rupiah dengan kerugian ekonomi per tahun sebesar 1,05 triliun rupiah dengan penurunan prevalensi sebesar 6,41% dan kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi sebesar 0,12 triliun rupiah. Kemudian dari situ kita akan mencari benefit di mana benefit itu dengan rumus kerugian ekonomi per tahun dikurang kerugian ekonomi terkoreksi prevalensi, sehingga didapatkan pada fortifikasi Raskin sebesar 39,22, kemudian pada fortifikasi terigu sebesar 22,84, dan pada taburia balita sebesar 1,90, dan pada suplementasi tablet besi remaja sebesar 0,92. Dari hasil itu kita juga mencari rasio, di mana rumus dari rasio ini ialah biaya per tahun dibagi dengan benefit, sehingga didapatkan pada fortifikasi Raskin sebesar 35,08 dan pada fortifikasi terigu sebesar 261,21 dan pada taburia balita sebesar 17,15. Pada suplementasi tablet besi remaja sebesar 34,60. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan benefit cost analysis atau BCA di slide sebelumnya, diperoleh hasil bahwa semua alternatif program memiliki nilai rasio lebih dari 1, yang berarti manfaat atau benefit lebih besar dari biaya atau kos yang dikeluarkan, serta program tersebut dapat diterima dan dilaksanakan. Jika semua rasio alternatif program lebih dari 1, maka dipilih yang rasionya paling besar. Jadi, alternatif program yang dipilih dalam rangka mengurangi kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat anemia gizi besi adalah program fortifikasi terigu dengan nilai rasio lebih dari 1 dan memiliki rasio paling besar yaitu 261,21. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik. Gambaran kasus kali. Seorang pria didiagnosis menderita penyakit dan diperkirakan hanya hidup 2 tahun tanpa perawatan apapun. Yang pertama di sini, tahun pertama kesehatannya penuh, tetapi tahun kedua kesehatannya hanya sepertiga dari kesehatan penuh. Hasilnya yaitu kalinya adalah 1 kali 1 ditambah sepertiga dari kesehatan penuh, yaitu 0,3 kali 1 sama dengan 1,3 tahun. Ini yang merupakan tanpa perawatan atau tanpa pengobatan apapun. Lalu yang kedua dengan perawatan atau pengobatan. Misalnya dia dapat sepenuhnya diberikan perawatan dan harapan hidupnya tersisa akan menjadi 10 tahun dengan kesehatan penuh. Dalam hal ini kalinya adalah 1,0 kali 10 sama dengan 10. Lalu perbedaan kalisnya yang terjadi karena dilakukan pengobatan adalah hasil kalinya itu yaitu 8,7, di mana 10 kurang 1,3 hasilnya yaitu 8,7. Perawatan ini menambahkan 8,7 kali ke kehidupan orang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, jika semua biaya terkait pengobatan adalah $60.000, cost effectiveness ratio atau CER untuk perawatan adalah sebesar $60.000 bagi 8,7 yang hasilnya $896.897. Kesimpulannya, biaya pengobatan orang tersebut $6.897 per Kelly tambahan. Apakah penjelasan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep Kelly? Jawabannya, sudah sesuai karena penjelasan pada kasus tersebut sudah sesuai dengan konsep Kelly. Berdasarkan penjelasan Kelly, adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas perawatan medis berdasarkan kualitas dan durasi hidup yang diperpanjang. Dalam kasus tersebut, Kelly digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara hidup tanpa perawatan dan hidup dengan perawatan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, demikian pemaparan tentang tim based project kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.